Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mem. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Mem. Ya, mudah-mudahan terus diberi kesehatan ya, Nak, biar bisa terus mengikuti pembelajaran dengan baik dan melaksanakan aktivitas dengan baik juga ya. Oke, hari ini kita masuk ke bab berikutnya tentang integral trigonometri setelah kemarin kita berakhir di turunan trigonometri. Nah, sebelumnya saya beritahu dulu KD kita untuk kelas 12 itu, untuk integral trigonometri ini dia hanya sebagai pengayaan ya, tapi tetap nanti kami ujikan di ujian akhir semesternya. Oke. Nah, baik. Di kelas 11 kita sudah belajar integral aljabar. Jadi hari ini kita belajar integral trigonometri. Tujuan pembelajaran kita adalah siswa dapat menentukan definisi integral trigonometri. Yang kedua, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan integral trigonometri. Nah, ada hal yang rumus dasar yang perlu kamu ingat untuk integral. Jadi secara umum nanti fungsinya dalam trigonometri, jadi konsep dasarnya itu sama seperti integral aljabar. Jadi jika ada integral V pangkat N, V ini kita anggap fungsi dV, sama dengan hasil integralnya adalah V pangkat N tambah 1 per N tambah 1. Jadi dia balikan dari turunan. Pulpen. Ditambah C. Itu di dalam buku itu. Oke. Lanjut ya. Nah, sekarang ada rumus lain yang perlu kamu ingat. Kemarin kan kamu tahu tuh integral turunan dari dalam cos buku itu, adalah dalam buku tahu, buku oren. Suara siapa yang masih aktif? Mohon suaranya dinonaktifkan dulu ya, Nak. Oke. Saya lanjutkan. Rumus yang perlu kamu ingat dasar dari integral trigonometri itu adalah integral sin Pi dP sama dengan min cos Pi ditambah C. Integral cos Pi itu sama dengan sin Pi tambah C. Nah, ada yang perlu kamu ingat ketika di awal kemarin kita sudah belajar turunan dasar trigonometri. Jadi ini nanti adalah balikan. Integral itu kan balikan dari turunan. Nah, ingat kembali, sin fx sama dengan sin x, maka f aksen x sama dengan cos x. Itu ya turunannya. Jadi nanti hati-hati jangan tertukar. Fx sama dengan cos x, maka turunan pertamanya adalah min sin x. Oke. Fx sama dengan tangen x, maka turunan pertamanya adalah sekan kuadrat x. Fx sama dengan sekan x, turunan pertamanya adalah sekan x tangen x. X sama dengan cos X, turunan pertamanya adalah min cos sekan X kotangen X. Dan terakhir kotangen X, turunan pertamanya adalah min cos sekan kuadrat X. Jadi nanti tinggal dibalik untuk menentukan rumus integralnya. Jadi yang perlu kamu perhatikan tanda negatifnya, tanda negatif balikannya. Oke, baik. Jadi dari rumusan turunan trigonometri tadi, maka kita akan dapati integral dari cos X itu adalah sin X. Karena sin X turunannya cos. Oke, jadi integral cos X itu adalah sin X. Ya, nah, cos X turunannya kan min sin, maka integralnya sin X, integral sin X sama dengan min cos X. Jadi jangan tertukar, ini sering tertukar ini dalam pengertian, jadi perlu diingat ya. Nah, tangen X itu kan turunannya sekan kuadrat X, maka kita akan dapati integral sekan kuadrat X dx sama dengan tangen X. Jadi tidak ada integral tangen X. Oke, kemudian integral kosekan kuadrat X sama dengan min kotangen X. Jadi balikan, karena Y sama dengan kotangen X, kan turunannya min kosekan kuadrat X. Oke, nah integral dari tangen X sekan X dx itu sekan X, karena sekan X turunannya tangen X sekan X. Jadi kita balik dari turunan yang kemarin ya, Nak. Kemudian integral kotangen X kosekan X sama dengan min kosekan X. Kita balik seperti dasar turunan yang kemarin. Oke.
Nah, terus apalagi yang perlu kamu ketahui? Ada beberapa rumus integral trigonometri yang kita nanti akan saya bahas lebih lanjut tentang ini di pertemuan berikutnya. Oke, tapi sekedar tahu, ini dasarnya kan dari hasil turunan trigonometri substitusi ya. Jadi di sini jika ada Y sama dengan 1/A sin AX tambah BX, 1/A ini kan koefisien. Itu turunannya adalah cos A tambah B, hasil dari turunan cos A X tambah B, gitu ya. Maka kita balik integral dari cos A tambah B, AX tambah BX itu sama dengan 1/A sin AX tambah B. Oke, ini turunannya, ini hasil turunannya. Jika ada Y sama dengan min 1/A cos AX tambah B, hasilnya turunannya itu adalah sin A tambah B. Ini paham ya? Sampai di sini paham dari mananya? Karena ini berkaitan dengan turunan. Karena di sini kan ada rantai, di sini ada aturan rantai turunan. Ya, maka menghasilkan, karena cos AX tambah B ini turunannya adalah sin AX tambah B dikali A. Supaya dia senilai kan makanya dikali 1/A. Seperti itu ya, makanya habis. Maka nilainya adalah sin AX tambah B. Oke, nah jadi akan berlaku hal yang sama ketika turunan ini dalam tambah integral sekan kuadrat AX tambah B dx sama dengan 1/A tangen AX tambah B tambah C. Jadi sekan kuadrat tadi integralnya tangen, kosekan kuadrat integralnya adalah kotak. Kemudian sekan, ini ketinggalan tangen AX tambah B sekan AX tambah B itu integralnya adalah sekan tambah B. Kotangen AX tambah B kosekan itu adalah min kosekan. Jadi ini tinggal ambil turunan dalamnya. Turunan dalam sin AX tambah B adalah A. Maka balikannya adalah 1/A untuk integral. Itu yang perlu kamu ingat. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi tentang hal ini di pertemuan berikutnya. Oke. Baik. Kamu ingat juga dalam integral kemarin dia kalau perkalian atau pangkatnya dua fungsi, maka itu dirubah dalam sifat diintegralkan. Jadi hal ini berlaku juga untuk integral trigonometri. Ya, misalnya fx pangkat 2 kan dia tidak bisa diintegralkan langsung, maka dirubah dulu bentuknya ke dalam bentuk yang bisa diintegralkan. Karena dalam integral sifat-sifat integral itu tidak ada perkalian, beda dengan limit ya. Sifat integral itu yang ada adalah jumlah atau selisih dalam operasi aljabarnya. Jadi kamu perlu ingat dengan rumus-rumus trigonometri yang sebelumnya, rumus sudut rangkap, rumus perkalian sin cos, rumus jumlah selisih sudut nanti akan sering dipakai. Tidak langsung integralkan, kamu rubah dulu bentuknya. Nah, ini saya berikan rumus dasar identitas trigonometri yang juga akan sering dipakai. Di sini saya bahas tentang sudut rangkap dan rumus dasar identitas yang kelas 1 sudah dipelajari terdahulu ya. Oke. Cos, kosekan itu kebalikan dari sin. Oke, karena tadi rumusnya hanya ada 6 rumus dasar. Jika ketemu soal trigonometri tidak ada menggunakan rumus yang 6 tadi, rubahlah dia menjadi ke bentuk yang 6 tadi. Dengan cara apa? Dengan mengubah ke dalam bentuk rumus-rumus umum trigonometri yang telah kamu pelajari di kelas 10 dan kelas 11. Seperti itu. Oke, baik. Nah, jadi soalnya, oke, nah contoh soal 1. Sin 4x dx, integral sin 4x dx. Seperti AX tambah C tadi ya, A tambah B. Oke, ini kata kuncinya ini integral X terhadap X. Sin integralnya adalah siapa? Min cos. Gitu ya. Jadi solusinya ini mudah ya. Ini yang masih sederhana soalnya. Kita ingat bahwa sin AX dx hasil integralnya adalah min 1/A cos AX. Jadi sin integralnya min cos. Itu yang ingat ya. Nah, dari sini, dari rumus ini kita akan dapati maka sin 4x dx sama dengan min 1/4 cos 4x tambah C. Oke? Saya? Oke. Nah, bisa sampai di sini? Bisa? Saya lanjut. Oke, kalau bisa saya lanjut nih. Nah, solusi yang kedua. Nah, solusi yang kedua adalah
integral dari 3 sin 6x tambah 2 cos 4x dx. Oke, integral dari 3 sin 6x tambah 2 cos 4x dx. Solusinya, nih kita ambil ya. Nah, kita tahu bahwa integral sin adalah min cos, integral cos adalah sin. Oke, ini kan tanda hubung tambah, maka integralkan aja satu-satu. Jadi integral fx tambah gx sama dengan integral fx ditambah integral gx. Dipisah boleh ya, kalau dia jumlah atau selisih. Maka dari sini kita akan dapati integral 3 sin 6x tambah 2 cos 4x dx sama dengan minus 3/6 cos 6x, 3/6, ini turunan di dalam 6x itu adalah 6 ya, jadi 3/6 cos 6x ditambah 2/4 sin 4x ditambah c. Oke, ya. Nah, lanjut yang berikutnya, maka hasilnya adalah min setengah cos 6x ditambah min setengah sin 4x. Oke, nah itu contoh yang kedua tadi sama. Nah, contoh yang ketiga agak berbeda sedikit. Kamu ketemu sama perkalian. Oke, di sini kamu ketemu sama perkalian apa? Perkalian sin 8x cos 2x. Sin 8x cos 2x. Oke. Integral 4 sin 8x cos 2x dx sama dengan berapa? Seperti itu ya, sama dengan berapa? Maka solusinya kita ambil ya. Kita ambil hasilnya adalah 4 sin 8x cos 2x sama dengan, nah kita rubah dulu bentuknya perkalian, rubah ke dalam bentuk penjumlahan. Maka dari sini kamu akan dapati nilainya adalah 2 dikali 2 sin 8x cos 2x sama dengan 2 dikali sin 8x. Nah, ini sin cos. Sin cos itu adalah hasil dari sin tambah sin. Yang pertama sudutnya dijumlah, yang kedua dikurang atau selisihkan. Ya, kemudian tambah 2x ditambahkan dikurang 2x. Oke. Dari sini kita akan dapati nilainya 2 sin 10x ditambah sin 6x. Maka hasilnya adalah 2 sin 10x ditambah 2 sin 6x. Ini sudah dapat integralnya? Belum. Kita masih mengubah bentuk yang di atas menjadi bentuk yang bisa diintegralkan. Setelah ini baru kamu rubah bentuknya. Nah, sekarang kita kan udah dapat penjumlahan nih di sini. Maka ingat integral sin hasilnya adalah min cos. Nah, kamu dapat nih 2 sin 10x, maka integralnya adalah 2/10 min cos 10x. Maka dapat hasilnya min 2/10 cos 10x. Yang sebelah suku keduanya 2 sin 6x, integralnya hasilnya adalah min 2/6 cos 6x tambah C. Maka hasilnya adalah berapa? Min 1/5 cos 10x dikurang cos 6x tambah C. Sampai di sini bisa? Bisa, Nak? Bisa? Ada pertanyaan? Kalau misalnya itu langsung aja nggak bisa ya, Mem ya? Langsung diintegralin itu, langsung dikali yang maksud saya gini sih, Mem, yang apa 4 sin 8x cos 2x dx itu, Mem. Langsung diintegralin aja, Mem. Diintegralin. Jadi dia kita udah kayak yang tadi itu, Mem. Gimana? Kayak yang sebelumnya itu, Mem. Jadi 4/8 sin kok sin kan jadi apa? Min cos kan, Mem. Jadi 4 min 4/8 cos x, habis itu dikali sin 2x itu, Mem. Jadi ingat langsung dikali gitu. Bisa nggak, Mem? Perlu diingat kembali sifat dari integral. Kalau ketemu dari integral, kamu tidak boleh apa? Tidak boleh membuat integral itu mengintegralkan suatu fungsi jika dia dalam perkalian. Contoh dalam aljabar, kan kita udah belajar di aljabar nih. 2x dikali x, integralnya apakah sama? Integralnya 2/2x pangkat 2 dikali 1/x 1/2x pangkat 2. Sama tidak? Enggak sama. Kan jadi x pangkat, kalau di hasilnya sama-sama dikalikan, hasilnya jadi berapa? X pangkat 4 kan? Jadi konsep dia diintegral tidak ada
perkalian juga berlaku di aljabar kemarin tidak ada perkalian, juga berlaku di trigonometri. Gimana? Jadi tetap sama, jadi hati-hati. Itu aja yang sederhana. Di aljabar dulu kalau ada integral, misalnya 2x kali x, 2x kali x, atau sederhana aja, integral x kali x. Kan kita tahu kalau x kali x itu adalah x pangkat 2 kan? Apakah sama integralnya dengan integral x kali integral x? Sama hasilnya. Amri tadi kan yang bersuara? Beda, Mem. Beda kan? Nah, itulah. Jadi di integral, kalau ada perkalian, dia tidak boleh perkalian diintegralkan perkalian fungsi. Jadi dia harus dirubah dulu ke dalam bentuk penjumlahan atau selisih. Makanya kalau ada integral x kali x dx, kamu kan hasilnya integral x kuadrat dx. Kamu kalikan dulu kan operasinya? Si variabel S-nya baru diintegralkan. Demikian juga untuk trigonometri. Jadi di sini ada sin 8x dikali cos 2x. Kamu kalikan dulu sin 8x dikali cos 2x baru diintegralkan. Makanya kembali lagi ke rumus yang telah kamu pelajari di kelas 11. Inilah rumusnya. Kita udah belajar sin kali cos apa? Hasil dari sin tambah sin. Begitu. Ya. Paham ya? Oke. Paham. Jadi kalau udah seperti ini, udah paham ya? Jadi kita rubah. Setelah dirubah, nah kamu kan dapat nih 2 sin 10x tambah sin 6x. Itu yang kamu dapati. Nah di sini sudah tidak ada perkalian kan? Kita udah jumpa ketemu sama yang tanda hubung tanda hubung integralnya adalah jumlah. Baru kita integralkan masing-masing suku. Suku pertama itu 2 sin 10x, suku keduanya adalah sin 6x. Seperti itu, Amri. Bisa ya? Jadi tidak bisa langsung ketika ketemu perkalian. Oke. Nah, kita lanjut ya. Bisa? Lanjut. Contoh yang keempat. Nah, contoh yang keempat, nah ini dia juga jadi masalah ketika kamu mengintegralkan langsung karena dia pangkatnya pangkat 4. Artinya kan integral sin pangkat 4x dx. Kamu mengalihkan sin x kali sin x kali sin x kali sin x sampai 4 kali suku kan perkaliannya. Nah, kalau dia seperti ini, maka yang kamu lakukan apa? Yang kamu lakukan adalah gimana? Amri ini tadi yang baru bertanya. Mengubah bentuk sin pangkat 4. Iya, pakai sifat yang mana ya? Ya, kita pakai sifat yang mana ya untuk mengubahnya? Yang gunakan semua sifat yang ada di trigonometri itu. Nah, ini dia. Oke, saya langsung. Oke, biar jangan mikir nanti waktu mengerjakan soal kuis pikir ya, sifat apa yang dipakai. Oke. Sin pangkat 4x itu kan sama juga dengan sin kuadrat x pangkat 2. Sama nggak nilainya? Sama. Amen. Nah, ketika sama, nah kita rubah lagi ya. Kita rubah lagi. Sin kuadrat X itu bisa kita rubah. Sebenarnya sin kuadrat X ini adalah hasil dari yang saya rubah setengah kurang setengah cos 2X 2X ini adalah rumus cos 2X yang dibalik ya. Jadi cos 2X itu kan hasilnya 1 dikurang 2 sin kuadrat X. Seperti itu kan? Oke. Kita pindah ruaskan, hasilnya menjadi setengah dikurang setengah cos kuadrat X pangkat 2. Masih ada pangkat, belum selesai. Ini udah ada penjumlahan nih. Iya, tapi masih ada pangkat. Apa yang kita lakukan? Rubah lagi bentuknya. Rubah lagi bentuk yang menyebabkan pangkatnya. Ini saya bongkar pangkat 2-nya, maka hasilnya jadi apa? 1/4, ini bentuk kuadrat ya, A kurang B kuadrat. Hasilnya adalah ini kuadrat ditambah 2 kali AB dikurang 2 kali AB ditambah B kuadrat seperti itu. Maka menghasilkan 1/4 dikurang setengah cos 2x ya. Karena tadi 2 kali setengah hasilnya dapat setengah cos 2x ditambah 1/4 cos kuadrat 2x. Oke, sampai di sini bisa? Bisa? Bisa ya? Bisa. Pelajari pelan-pelan. Insya Allah di modul juga ada ini. Oke? Nah, baik. Setelah ini kita akan dapati 1/4 dikurang setengah cos 2x ditambah. Nah, yang cos kuadratnya kan masih ada kuadrat. Maka
saya rubah menjadi setengah. Nah, ini cos kuadratnya ini kita rubah ke rumus cos 2x. Tapi jadi cos 4x. Sama seperti konsep kita ngubah sin kuadrat tadi. Sama ya. Cos 4x itu kan sama dengan 1 kurang 2 cos kuadrat 2x dikurang 1. Kita rubah jadi barisnya. Ini saya rubah jadi bentuk barisnya ya, kita rubah. Maka hasilnya adalah setengah ditambah setengah cos 4x seperti itu. Nah, ini sambil sebenarnya kalau hasil sambil kita akan dapati ini dirombak semua kurungnya dibuka, hasilnya adalah 1/4 dikurang setengah cos 2x ditambah 1/8 1/4 kali setengah ditambah 1/8 cos 4x dx. Oke. Nah, setelah itu kita akan dapati integralnya 3/8 dikurang setengah cos 2x ditambah 1/8 cos 4x dx. Oke, sampai di sini bisa ya. Kalau udah ngikuti, pokoknya rumus yang kita pakai di sini adalah rumus sudut rangkap cos. Oke. Maka setelah ini, nah 3/8 dikurang setengah cos 2x ditambah 1/8 cos 4x. Ada nggak perkalian di situ? Tidak. Ada nggak pangkat di situ? Tidak. Maka kita bisa langsung mengintegralkannya. Integralnya adalah 3/8x, integral konstanta ya. Biasa ya, 3/8 itu integralnya 3/8x dikurang 1/4 sin 2x ditambah 1/32 sin 4x. Integral cos tadi adalah sin, integral cos tadi adalah sin. Di sini kan dia setengah dikali setengah, hasilnya jadi 1/4. 1/8 dikali 1/4 hasilnya adalah 1/32. Maka kita akan dapati nilai integralnya adalah 3/8x dikurang 1/4 sin 2x ditambah 1/32 sin 4x tambah c. Oke, ada pertanyaan sampai di sini di contoh yang keempat? Masih ada pertanyaan? Tidak? Kalau tidak, saya lanjutkan. Yang paling bawah 3/8 aja kan, Mem? Gimana? Yang paling bawah 3/8 aja kan, Mem? Hasil integral konstanta apa? Masih ingat nggak? Integral K dx hasilnya adalah Kx ya. Iya, Mem ya. Jadi nggak 3/8 aja, hati-hati ya. Oke, yuk kita lanjut ya. Contoh yang ke-5. Oke. Nah, ini dia. Nah, kita kan selalu menghindari yang adanya pangkat. Ini ketemu sama pangkat juga. Pangkat apa? Pangkat setengah. Integral akar dari 1 tambah sin 2x. Berarti kita rubah. Jadi di konsep di integral trigonometri ini adalah mengubah bentuk-bentuk trigonometrinya. Nah, integral 1 tambah sin 2x itu kita rubah dulu. Gimana ngubahnya? Nah, ini dia. Ya. Kita ingat bahwa cos kuadrat x tambah sin kuadrat itu sama dengan 1. Sin 2x itu adalah 2 sin x cos x. Benar ya? Oke, nah di sini memodifikasi 1 itu sama dengan cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X. Benar ya? Sedangkan sin 2X-nya tetap sin 2X. Nah, ketika kamu sudah mengubah di sini, kita lihat sin 2X itu rumusnya adalah 2 sin X cos X. Maka kita akan dapati bentuknya menjadi cos kuadrat X ditambah 2 sin X cos X ditambah sin kuadrat X dx sama dengan apa ini? Ingat, A kuadrat 2AB, anggap cos itu A, sin itu B. A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat ya. Oke, maka itu adalah rumus apa? Persamaan kuadrat ya, bentuk kuadrat. Itu bisa dirubah menjadi cos X ditambah sin X kuadrat. Nah, kuadrat akar dari A kuadrat hasilnya apa? A, maka akar dari cos X ditambah sin X kuadrat hasilnya adalah cos X ditambah sin X. Nah, setelah ini ada nggak bentuk pangkat lagi? Ada bentuk akar lagi? Tidak. Setelah ini hanya ada jumlah. Maka kita bisa langsung mengintegralkan. Integral cos siapa? Sin X. Integral sin siapa? Min cos X tambah C. Sampai di sini. Bisa modifnya. Jadi harus banyak latihan nih kalau mau modifnya. Ya. Oke. Kalau bisa kita lanjut contoh yang ke
Nah, contoh yang keenam sama nih, bentuknya dalam bentuk akar. Berarti kita mengubah bentuknya. Kira-kira berubah kemana ini ya? Ada yang bisa ngasih solusi? 1 kurang cos X, kalau biasa ngerjakan limit langsung terbayang ini. Ada? Diubah ke sin, Mem. Siapa yang dirubah ke sin? Si cosnya. Berdasarkan rumus sudut yang mana nih? Yang dari cos 2X, Mem. Oke, betul. Yang dari apa? Cos 2X. Kita sering Yang ketemu dari cos limit nih 2X. ya. Iya, cos 2X. Jadi dirubah ke dalam sin. Jadi bentuknya jadi apa? Bentuknya ini dia. X itu kan sama dikurang 2 sin kuadrat setengah X. Benar ya? Benar? Nah, kita rubah ke dalam sin. Benar. Di cos 2X-nya. Ini kan cos X berarti sudut paruh ya, setengahnya. Setengah dari 1 adalah setengah. Oke. Nah, rubah ke sin ini habis ya satunya. 1 kurang 1 habis, min kali min hasilnya positif 2 sin kuadrat setengah X. Nah, udah ketemu kuadrat ada akar. Berarti hilang ya. Yang hanya kamu dapat 2-nya belum keluar ya. Yang keluar hanya sin kuadrat setengah X. Hati-hati di sini. Tapi akar 2 itu adalah koefisien. Boleh kamu taruh di luar. Jadi konsepnya sama seperti aljabar. Koefisien dari suatu fungsi k fx bisa jadi k integral fx dx. Gitu ya. Oke. Nah, akar 2 tetap karena dia tidak bentuk kuadrat. Tetap dalam akar. Sin kuadrat setengah X itu adalah sin setengah X dx. Bisa ya sampai di sini? Nah, kita integralkan. Nah, sekarang tinggal mengintegralkan sin. Integral sin adalah siapa? Sin tadi adalah ini min cos. Maka min cos sin setengah X. Setengah. 1 per setengah. Hasilnya adalah 2. Maka hasilnya adalah min 2 akar 2 cos setengah X tambah C. Seperti itu. Udah mulai nampak ya? Oke, ada pertanyaan? Lanjut. Masih sanggup lanjut? Kalau masih sanggup, saya lanjutkan satu lagi. Satu contoh lagi, biar lebih paham. Nah, ini nanti akan saya ulang lagi sedikit di pertemuan ke depan tentang integral substitusi trigonometri. Tapi sekarang saya kasih yang mudahnya dulu agar paham. Integral cos 2x tambah 5 dx. Nah, ini tadi udah ada rumusnya di atas. Makanya langsung bisa ya, integral cos turunannya integralnya adalah sin ya. Jadi sin siapa? Ini bisa langsung. Jadi ini kalau mau pakai UDU-nya ini U sama dengan 2x tambah 5. DU sama dengan 2x dx. Dx sama dengan DU per 2. Benar ya? Oke, ini masih turunannya. Caranya dari mana? Nah, yang di sini kita akan dapati cos 2x tambah 5 dx. Kita rubah. 2x tambah 5 ini tadi adalah U. Berarti cos U. dx itu siapa? DU per 2. Ini dia ya. Nah, per 2 ini adalah koefisien, kita taruh aja di depan integral. Menjadi setengah cos U DU. Hasilnya adalah integral cos adalah sin U. Setengah sin U tambah C. Tadi yang diminta bukan U hasilnya, tetapi dalam X. Maka rubahlah U ini kembali ke X. Maka kita akan dapati hasil integralnya adalah setengah sin 2X tambah 5 tambah C. Oke? Oke, cukup ya. Saya rasa ada 7 soal contoh dipelajari dan di modul psikologinya juga ada detail rumus integral dan pembuktian rumusnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Ada? Kalau tidak ada, saya akhiri. Ada nggak? Ada? Kalau tidak ada, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.